Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Yudit Mandasari dan rekan saya Meliana Dwi Rahmawati ingin mempresentasikan dan menjelaskan mengenai fikih dalam kategori menyambung rambut. Dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu menyambung rambut. Menyambung rambut atau yang dikenal dengan sebutan hair extension adalah perbuatan memanjangkan rambut dengan cara menyambungnya dengan rambut orang lain maupun dengan rambut palsu yang terbuat dari bahan sintetis atau buatan. Lalu untuk menyambung rambut sendiri pasti akan ada metode rebonding untuk meluruskan dan agar sambungan rambut tersebut terlihat lebih natural, mungkin seperti itu ya. Lalu di sini rebonding sendiri itu meluruskan rambut agar rambut jauh lebih lurus dan lebih indah. Sedangkan prosesnya sendiri ada 2 tahap. Yang pertama diberi krim tahap pertama untuk membuka ikatan protein pada rambut. Kemudian rambut dicatok, lalu diberi perlakuan seperti disetrika dengan alat pelurus rambut yang biasa kita sebut catokan ya, itu bersuhu tinggi. Lalu yang kedua diberi krim tahap kedua untuk mempertahankan pelurusan rambut tersebut. Lalu mengenai pandangan Islam terhadap rebonding dan pandangan Islam terhadap menyambung rambut akan dijelaskan oleh rekan saya Meliana Dwi Rahmawati. Terima kasih. Nama saya Meliana Dwi. Saya akan membahas yang ketiga, yaitu pandangan Islam terhadap rebonding. Rebonding ini mempunyai 2 pandangan yang berbeda di dalam Islam. Yang pertama dibolehkan, yang kedua haram. Adapun luruskan atau mengkeriting rambut tanpa perlakuan kimiawi yang mengubah struktur protein rambut secara permanen, yakni hanya menggunakan perlakuan fisik seperti menggunakan roll, plastik, dan semisalnya. Hukumnya yaitu boleh, sebab tidak termasuk mengubah ciptaan Allah, tapi termasuk tazayun atau berhias, yang dibolehkan bahkan dianjurkan syara, dengan syarat tidak boleh ditampakkan kepada yang bukan mahram. Berhias atau tazayun ini dianjurkan bagi istri untuk menyenangkan pandangan suaminya. Jadi yang pertama yaitu dibolehkan, tetapi dengan syarat tanpa perlakuan kimiawi, yaitu yang intinya bersifat tidak permanen, seperti menggunakan roll plastik, karena itu termasuk ke dalam berhias atau tazayun. Dan berhias itu penting, tetapi boleh dilihat kepada mahramnya atau boleh dilihat suaminya sendiri. Yang kedua yaitu haram. Rebonding hukumnya haram karena termasuk dalam proses mengubah ciptaan Allah. Dari definisi tersebut berarti rebonding termasuk dalam mengubah ciptaan Allah atau takir kholqilah, karena rebonding telah mengubah struktur protein dalam rambut secara permanen, sehingga mengubah sifat atau bentuk asli rambut menjadi sifat atau bentuk rambut yang lain. Jadi hukumnya haram jika menggunakan perlakuan kimiawi. Jadi itu akan menjadikan rambut yang awalnya tidak lurus atau keriting menjadi lurus secara permanen. Itu akan menjadi haram hukumnya jika melakukan rebonding. Lalu yang keempat yaitu pandangan Islam terhadap menyambung rambut. Laknat bagi wanita yang menyambung rambut secara dengan sesuatu maupun karena perbuatan tersebut menunjukkan perbuatan yang haram. Alasan diharamkannya menyambung rambut karena adanya unsur merubah ciptaan Allah. Hal itu juga disebabkan karena haramnya memanfaatkan rambut manusia, karena manusia itu termasuk makhluk yang terhormat. Jasa dan upah yang dihasilkan dari pekerjaan hair extension atau sambung rambut ini haram hukumnya dan tidak boleh dalam agama Islam. Hal itu juga bertentangan dengan syarat ijarah, yaitu sesuatu yang dihalalkan oleh syara.
Karena memakai hair extension itu banyak mendapat kemudaratan daripada manfaatnya. Kemudaratan di sini tidak hanya karena tidak dibolehkan dalam Islam, tetapi dalam hal kesehatan juga mempunyai banyak kemudaratan atau kerugiannya. Untuk presentasi dari bab fikih kontemporer yaitu menyambung rambut, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.